8 kali juara dunia Marc Marquez mengalami high pada kecepatan tinggi saat menjalani sesi warm-up praktis MotoGP Indonesia pada Minggu 20 Maret. Warm-up praktis yang awalnya berjalan baik-baik saja, mendadak berubah menjadi mimpi buruk bagi The Baby Alien. Di tengah upaya menemukan setup motor yang tepat pada RC213V miliknya, dia kecelakaan di tikungan 7. Kecelakaan mengerikan itu tidak hanya membuat Marquez terpelanting ke udara, motor balap Honda yang dikendarainya bahkan sampai hancur saat meluncur keras di gravel trap. Marquez sendiri dapat berdiri dan berjalan kaki. Dia lalu dibonceng dengan skuter menuju medical center guna menjalani pemeriksaan. Namun, nomor 93 kemudian dievakuasi menggunakan helikopter medis ke Rumah Sakit Mataram. Kecelakaan itu merupakan yang keempat diderita Marquez sepanjang akhir pekannya di Pertamina Mandalika Circuit sejauh ini. Barisan penggemar yang sudah menantikan aksi The Baby Alien melibas trek Pertamina Mandalika Circuit terpaksa gigit jari, sebab sang rider tak mendapat izin dari dokter lantaran kondisi fisiknya. Marquez mengalami high pada kecepatan tinggi di tikungan 7 saat menjalani sesi warm-up praktis pagi hari menjelang perlombaan. Kecelakaan begitu mengerikan karena membuat RC213V hancur. Bahkan pengoleksi 6 gelar juara dunia MotoGP itu sampai terpelanting ke udara. Meski dapat bangun dan berjalan kaki, Marquez langsung dibawa oleh Honda ke medical center guna pemeriksaan. Namun demi menghindari resiko cedera lebih buruk, Honda memutuskan untuk membawa Marquez ke Rumah Sakit Mataram. Sebelumnya dia terjatuh di tikungan 11 pada sesi FP2. Spaniard bahkan 2 kali tersungkur di tikungan 13 dan tikungan 12 ketika tengah menjalani sesi kualifikasi pertama atau Q1 MotoGP Indonesia pada Sabtu kemarin. Terjadi saat saya mencoba ketika itu tidak memungkinkan. Maksud saya memang benar semua Honda punya masalah yang tidak kita harapkan. Sepertinya FP1 dan FP3, tapi kondisi treknya campur aduk. Tetapi kita trek benar-benar bersih. Kami banyak kesulitan untuk berkendara dengan cara yang baik, tutur Marquez usai kualifikasi. Di Q1 saya mencoba, saya belum siap. Memang benar bahwa kecelakaan kedua adalah yang saya coba hindari, tetapi saya terlalu banyak menekan. Ketika saya melebar, saya tahu saya berada dalam lap dan peluang bagus. Saya bertahan di dalam tikungan, ternyata ada area yang kotor dan saya kehilangan cengkraman bagian depan atau front grip. Kurang dari 1 jam sebelum balapan perdana MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika, Race Direction merilis pernyataan resmi perihal absennya Marquez. Marc Marquez dinyatakan tidak fit untuk GP Indonesia karena gegar otak yang diderita saat warm-up, bunyi statement tersebut. Adapun jumlah lap perlombaan MotoGP Indonesia dipangkas menjadi 20 lap. Hal ini diputuskan oleh Federasi Balap Motor Internasional atau FIM karena kondisi trek. Sebelumnya balapan kelas Moto2 juga dikurangi hingga 16 lap, sedangkan kategori Moto3 berlangsung penuh sebanyak 23 lap. Kami telah memutuskan untuk mengurangi jumlah jarak balapan untuk menjaga kondisi trek karena aspal, ucap FIM Safety Officer Franco Unsini. Sebanyak 4 staf dan 10 marshal dari Sepang International Circuit akan diperbantukan oleh Pertamina Mandalika Circuit dalam gelaran MotoGP Indonesia 2022. Kebutuhan akan ketersediaan marshal sempat menjadi sorotan saat Asia Talent Cup Indonesia harus dijadwalkan ulang pada November 2021 lalu. Setelah sesi latihan bebas dan kualifikasi, balapan dengan sangat terpaksa harus ditunda lantaran kesiapan marshal tidak sesuai dengan regulasi Federation International de Motorcyclism atau FIM. Kala itu hanya tersedia 4 orang di setiap pos. Itu tidak sesuai dengan ketentuan FIM yang mengharuskan ada 8 marshal di sejumlah area sirkuit yang telah ditentukan sepanjang perlombaan. Menyadari hal ini, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA segera bertindak cepat untuk membenahi masalah marshal. Pelatihan intensif dilakukan terhadap 338 orang guna mengawal jalannya tes pramusim. Tak hanya itu saja, MGPA juga melakukan simulasi penanggulangan ceceran oli. Para marshal yang berada di setiap pos diuji kemampuannya dalam membersihkan tumpahan oli pada trek basah dan kering. Dalam waktu yang ditetapkan, marshal sirkuit Mandalika ini harus membersihkan permukaan aspal dengan air dan deterjen atau cairan penyerap oli.
Kesigapan dalam mengatasi ceceran oli merupakan salah satu syarat penting untuk menjamin balapan berlangsung aman serta menjamin keselamatan pembalap. Pada Minggu 13 Maret 2022, Sepang International Circuit atau SIC mengumumkan bahwa pihaknya mengirimkan bantuan dalam event Pertamina Grand Prix of Indonesia. SIC telah mengirimkan 4 staf SIC beserta 10 marshal yang akan terbang ke sirkuit Mandalika secara bertahap hari ini dan 15 Maret untuk membantu GP Indonesia yang akan berlangsung pada 18 sampai 20 Maret 2022. Ucap SIC Public Relations and Communications, Akil Manzis. Secara umum tugas marshal adalah membantu pembalap jika terjadi tabrakan, kecelakaan, atau trek yang mengalami masalah. Mereka terlihat hampir di semua area sirkuit, tetapi utamanya di area-area yang beresiko terjadi insiden atau kecelakaan. Terdiri dari tim yang dipimpin oleh seorang Chief Track Marshal. Dia bertanggung jawab atas supervisi hingga briefing kepada anggota untuk tugas harian, alokasi pekerjaan hari per hari, dan kadang sampai pada pelatihan seluruh marshal untuk penanganan kecelakaan, sinyal bendera, hingga memadamkan api. Tugas para marshal ini memang terhitung vital, sebab mereka menjadi mata dan telinga race direction karena berada langsung di sisi lintasan. Marshal harus mampu memberikan informasi pada para pembalap terkait kondisi lintasan lewat bendera maupun sinyal, menilai kondisi lintasan, sampai membantu rider jika terjadi insiden atau kecelakaan. Marshal adalah volunteer, kerja sukarela dan sama sekali tidak mendapatkan bayaran. Karena dituntut mampu bekerja dengan segala kondisi, inilah mengapa peran marshal sangat vital dan hanya mereka yang sangat mencintai olahraga balap yang mampu melakukannya dengan cuma-cuma. Di beberapa negara dengan industri balap yang sudah maju, sejumlah organisasi maupun klub balap biasanya memberikan voucher, token, makanan, atau sejumlah uang kecil untuk para marshal ini. Untuk uang biasanya ini berbeda untuk setiap balapan, tergantung promotor. Sekian kabar sport hari ini, nantikan kabar-kabar menarik lainnya. Jangan lupa tinggalkan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa.